Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya, menjelang siang. Mudah-mudahan Anda tetap diberikan semangat ya di penghujung. Tugas akhirnya adalah yang penghujung ya. Ini harus dituntaskan. Suka tidak suka harus dituntaskan. Mau tidak mau ya harus mau. Karena ini adalah syarat gitu kan. Nah, harapannya tuntas kita itu adalah tuntas dengan elegan. Berani kita memulai mengkecimpungkan diri sebagai mahasiswa, maka kita harus akhiri dengan elegan. Jangan diakhiri dengan konyol, gitu kan? Jangan diakhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Maka ini mau tidak mau harus kita tuntaskan, kan? Nah, sini kita akan coba bersharing session bahwa sesungguhnya menuntaskan tugas akhir itu bukan sesuatu yang susah. Kita selalu kampanyekan, kan ini sesuatu yang gampang. Kuncinya apa? Yang pertama adalah mau ya untuk berproses, mau untuk belajar, mau untuk berusaha, kan, mau segala macamnya, kan. Kalau nggak mau ya susah, mau belajar, mau apa, kan? Karena ini, jujur saya katakan itu gampang. Sudah ribuan orang selesai hal yang begini, gitu kan. Apalagi di zaman teknologi yang canggih, kita bisa menggunakan berbagai perangkat, berbagai sumber, dan segala macamnya untuk membantu proses penyelesaian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang susah, kan? Oke, mudah-mudahan dengan acara ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan yang pasti bisa selesai di semester ini paling tidak, kan? Harapannya selesai di bulan Mei, paling tidak semester ini, jangan sampai bayar lagi gitu kan, kasihan. Peluang hilang, duit hilang, waktu hilang, dan semuanya hilang, itulah kerugian. Jadi dioptimalkan lah, bisa semester ini yang bisa harus kita selesaikan, kan. Oke, kita langsung aja masuk kepada tema atau topik sharing session kita adalah kita bicara di level kedua ya. Jadi di level pertama kita bicara tentang proposal, namun walaupun kita udah tahapan skripsi, tidak ada salahnya juga kita harus mereview ke belakang. Karena ujian skripsi itu bukan hanya bicara bab 4 dan 5 aja. Proposal bab 1, 2, 3 itu juga akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawaban, kan. Ya, mudah-mudahan dan seharusnya idealnya pada saat kita bicara untuk ujian skripsi ini udah memenuhi kaedah standar minimal. Jadi tidak ada lagi alasan bermasalah atau mengobrak-abrik proposal, kan, kalau prosesnya dijalankan secara benar. Standarisasinya sudah masuk ya. Tapi kalau nggak masuk ya konsekuensinya sama. Walaupun ujiannya adalah ujian skripsi, nanti rasanya akan rasa proposal, rasa seminar proposal, kan. Akan banyak ada perbaikan di sana sini. Ini yang tidak kita inginkan. Ini idealnya tidak boleh seperti itu. Karena ujian skripsi itu adalah tahap pertanggungjawaban akhir terhadap hasil penelitian kita, gitu kan, peneliti. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya, temuan-temuan, pembahasan, dan segala macamnya. Bukan bicara lagi masalah. Jangan bicara lagi masalahnya apa. Boleh itu, teman itu harus termaktub dalam skripsi. Tidak ada larangan untuk tidak boleh bertanya itu, gitu kan. Menanyakan apa latar belakang Anda untuk meneliti masalahnya apa, teori yang digunakan apa. Boleh itu pertanyaan, tetapi itu harus ada termaktub dalam proposal. Dan Anda itu harus wajib bisa menjawab itu. Kalau itu aja nggak bisa, ya diragukan hasil penelitian. Bagaimana Anda bisa meneliti kalau Anda tidak tahu apa masalahnya? Bagaimana Anda bisa meneliti kalau Anda tidak tahu teori yang digunakan? Bagaimana bisa Anda meneliti kalau Anda tidak tahu metode? Itu suatu, apa namanya itu, kan? Ya saya nggak bisa mengungkapkan, nah itu kan, itu udah luar biasa gitu kan. Dia bisa menyelesaikan skripsi, pembahasan sampai kesimpulan, sampai abstrak. Tapi dia nggak tahu gitu kan, nah, ini bahaya gitu kan.
Maka untuk itu Anda boleh juga nonton ya sesi seminar proposal yang tadi. Jadi lakukan juga self review, cek kembali walaupun Anda sudah melakukan seminar proposal kan. Tidak ada salahnya mereview atau memperbaiki sendiri. Tidak perlu orang nyuruh perbaiki kan. Pak ini kurang pas nih di latar belakang, silakan disempurnakan. Pak ini belum pas nih, ada masalahnya, silakan kan. Pak teori yang digunakan ini belum kuat, tambahin boleh. Tetapi kita tidak bicara itu ya. Kita adalah bicara bagaimana bab 4. Skripsi itu kan bicara bab 4. 1, 2, 3 udah selesai di proposal kan. Nah ini silakan ditonton aja yang untuk yang sebelumnya kan. Jadi kita bicara pembahasan. Skripsi itu kita bicara sesi bab 4. Apa isi bab 4? Hasil penelitian dan pembahasan. Ya. Jadi bab 4 adalah melaporkan hasil penelitian kita dan pembahasan sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi bab 4 adalah mengkolaborasikan antara teori sebagai pisau analisis sebagai konsep yang digunakan dengan metodologi yang kita lakukan, apakah secara kualitatif atau kuantitatif kan. Hasilnya itu yang kita tuangkan dalam bab 4. Nah, pertama kita ambil yang kualitatif dulu. Ini mengacu kepada buku panduan ya. Kualitatif isinya yang pertama, saya nggak tahu satu atau dua terserah lah kan. Yang penting adalah hasil penelitian. Apa nanti yang akan dimuat dalam hasil penelitian ini? Ya tentu hasilnya. Dari mana dapat hasil ini? Dari metode yang kita lakukan. Teknik pengumpulan datanya. Jadi hasil penelitian itu lahir dari instrumen atau teknik pengumpulan data. Sesuaikan dengan metode. Kalau metode Anda menggunakan tekniknya wawancara, ya, maka hasil penelitian itu adalah menggambarkan atau menjelaskan secara tersistem, terstruktur hasil wawancara untuk menjawab rumusan masalah. Jadi hasil penelitiannya adalah untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Maka ini juga harus kita desain. Kalau ada rumusan masalahnya 3, maka dibagi subnya 3. Sub hasil penelitian sesuai jumlah rumusan masalah. Kalau 1 ya 1, 2, 2, 3, 3, kan? 1000 ya 1000 gitu kan. Bagaimana cara penyajiannya? Kita tampilkan aja hasil-hasil wawancaranya sesuai dengan sub rumusan masalah kan. Nah, setiap hasil wawancara tentu juga harus mengacu pada teori kan. Wawancara yang dilakukan atau dilaporkan tentu juga harus mengacu kepada teori. Pisau analisis bahasa saya kan. Jadi kalau Anda mengikuti proses dari proposal nanti ada teori ini kan atau konsep. Teori atau konsep yang digunakan. Pastikan ini kan, jangan mewawancaranya asal. Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, misalnya bagaimana penerapan strategi ya, atau bagaimana strategi marketing syariah misalnya kan. Nah, kita harus runut apa teorinya. Kita menggunakan pisau analisis apa untuk melihat apakah strategi pemasaran syariah ini sudah dilakukan oleh objek yang kita lakukan, tempat kita meneliti. Jadi kita yang mengendalikan hasil wawancara, bukan si informan. Jadi pertanyaan wawancara itu juga harus didesain. Harusnya di proposal itu mendesain pertanyaan wawancara sesuai dengan teori, konsep, atau pisau analisis yang digunakan. Karena kita mau melakukan pengkajian, analisis mendalam terhadap fokus penelitian kita. Jadi wawancara itu juga harus terstruktur, dan itu yang kita laporkan dalam wawancara ini kan.
Ada kata kuncinya adalah pisau analisisnya apa, indikator untuk pelaksanaan pisau analisis tadi apa, itu yang kita tanya. Dan hasilnya kita tuangkan dalam hasil penelitian ini kan. Ada hasil penelitian itu hanya mengungkapkan data, fakta gitu kan sesuai dengan prosedur penelitian dan konsep teori atau pisau analisis yang kita gunakan. Itu ya, di hasil penelitian. Isinya wawancara-wawancara, buat kutipannya. Kita kan menggunakan catatan kaki kan. Maka setiap hasil wawancara si A, si B, dan segala macam, itu kita tampilkan kan. Gunakan juga teknik triangulasi. Jangan satu orang aja untuk menjawab satu pertanyaan, satu orang. Oh, udah yakin, sudah dijalankan. Kan? Misalnya strategi produk. Apakah Ibu sudah menjalankan strategi produk dalam usaha Ibu? Sudah Pak, gitu kan. Terus kita mengatakan bahwa strateginya udah jalan. Enggak begitu. Makanya penelitian kita itu harus selalu mengkaji, dan mengkaji. Benar apa enggak ada omongannya? Jangan ini tidak objektif, ini subjektif. Maka lakukan triangulasi gitu kan. Gali dari informasi lain kan. Minta data-data yang mendukung bahwa objek pertanyaan-pertanyaan kita itu memang itulah kenyataan gitu kan. Itu ya idealnya kamu bingkai ya. Sehingga muncullah semua hasil penelitian wawancara-wawancara kan. Boleh ada data di sini, boleh. Untuk mendukung temuan-temuan kita di lapangan kan. Dalam penelitian kualitatif itu bebas. Bahasa yang disampaikan sebetulnya kalau dalam hasil penelitian boleh pakai bahasa dusun. Boleh kita menyampaikan apa mereka begini, oh begino. Itu boleh kita tampilkan. Tapi ada substansinya kan, ada isinya. Itu melihat ke originalisasi wawancara yang kita lakukan. Nah, itu aspeknya di kualitatif kan. Kalau dia terbata-bata ngomong banyak O, silakan itu tulis. Makanya waktu melakukan wawancara perlu ada rekam gitu kan. Perlu ada dokumentasi. Sehingga apa-apa yang disampaikan oleh informan itu dibuat apa adanya, dibuat kutipan langsung. Boleh. Jadi wawancara tuh ada yang kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu bikin tanda kutip, dia bicara O, U, gitu kan. Itu real kita pindahkan gitu kan. Ada kutipannya kita gunakan parafrase kan, kita ambil maknanya dan kita jelaskan dengan bahasa kita. Itu boleh. Oke, itu untuk hasil penelitian kan. Yang kedua baru pembahasan. Nah ini pembahasan ini penting. Inilah sesungguhnya pembahasan ini di kualitatif untuk bisa kita komunikasikan hasil penelitian tadi. Kita interpretasikan. Dari hasil penelitian wawancara tadi, itu kita bahas sehingga kita bisa menemukan kesimpulannya, titiknya apa gitu kan. Sehingga ini juga harus konsisten. Kalau di wawancara, di hasil penelitian itu ada 3 rumusan masalah, berarti ada 3 hasil, pembahasan juga harus 3. Terus hasil itu ada hasilnya, sub wawancaranya kan. Di dalam satu satu rumusan masalah, dalam teori ada beberapa indikator ya. Maka di pembahasan juga harus sama. Jadi antara bagian atau poin-poin yang ada di hasil penelitian itu juga dibahas harus sama. Nggak bisa nanti hasil penelitiannya ada rumusannya ada 3, hasil penelitian 3 kan. Tiba-tiba pembahasan cuma 1, nggak boleh. Kalau rumusan masalah itu ada 3, hasil penelitiannya juga ada 3, maka pembahasan juga harus 3 subnya. Satu hasil wawancara itu dibagi lagi poinnya ada 5 itu kan, maka pembahasan juga harus 5. Jadi pembahasan itu adalah kita mengkomunikasikan kan, menjelaskan apa makna dari hasil penelitian atau wawancara tadi. Gitu kan. Jadi juga harus disesuaikan. Ini adalah kita menjelaskan gitu kan, makna dari hasil penelitian atau wawancara tadi. Bagaimana kita menjelaskan maknanya? Maka kita kembali kepada pisaunya, pisau analisis.
konsepnya kan, sains itu ya konsep atau teori. Apakah sudah sesuai? Pisau analisis itu adalah ideal, itulah dasolen, itulah sesuatu yang ideal dan seharusnya kan. Fakta di lapangan itu kita gali dari wawancara. Ternyata ada ketidaksesuaian, berarti disitulah temuan penelitian kita. Kita jelaskan mana yang tidak sesuai. Teorinya begini, tahapannya harus seperti ini gitu kan. Ternyata setelah kita wawancara, penerapannya nggak begitu gitu kan. Makanya nggak begitu itu kita jelaskan gitu kan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini loh yang telah sesuai teori, telah terlaksana, dan ini yang belum terlaksana. Itulah temuan penelitian kita yang termaktub dalam pembahasan gitu kan. Jadi di sini pembahasannya harus konsisten dengan hasil penelitian. Pendekatannya itu tadi kan, kita gunakan pisau analisis. Terus baru kita berikan opini atau pendapat kita atau komentar peneliti gitu kan. Bagaimana komentar kita terhadap temuan tadi kan, yang tidak sepenuhnya misalnya sesuai dengan teori kan, berdasarkan hasil wawancara di atas secara teori harus begini kan, namun kenyataan seperti itu, sehingga dapat disimpulkan sementara kan untuk poin ini produk misalnya kan itu belum terlaksana dengan baik gitu kan. Jadi ada penyimpulan di situ untuk sementara kan, untuk poin yang dibahas kan harusnya begini tapi belum begitu gitu kan. Itu ditutup oleh peneliti. Jadi peneliti itu tidak hanya menggali hasil wawancara, tapi juga dia harus menginterpretasikan dan memberikan argumentasi juga gitu kan. Nah, untuk kualitatif silakan ini caranya ya terserah, yang penting komponen-komponen ini ada gitu kan. Tadi bicara hasil penelitian itu apa, bab 4 itu juga dikit. Dikit artinya poinnya. Yang banyak itu adalah bab 1, 2 dan 3. Dan bab 4 itu kan ya hasil dan pembahasan gitu kan. Itu yang kualitatif. Kalau kesimpulan Anda ya pasti tahu. Kalau kesimpulan juga harus konsisten dengan rumusan. 3 rumusan masalah ya simpulkan 3. Saran ya terserah. Kalau saran itu intinya adalah ya seperti apa seorang peneliti memberikan saran untuk perbaikan gitu kan. Dari temuan-temuan penelitian kita ini apa yang perlu kita sarankan kan. Agar bisa lebih baik lagi gitu kan tempat atau objek yang kita teliti kan. Jadi semacam kontribusi penelitian kan. Jadi kembali kepada ini kan tidak terlalu rumit gitu kan. Apalagi Anda sudah selesai seminar proposal, tinggal turun aja ke lapangan, wawancara-wawancarai sesuai dengan pisau analisis. Problem yang paling berat itu kan salahnya di awal. Startup-nya itu harus di awal. Makanya selalu saya wanti-wanti, awal itu benarin startup-nya. Kalau kita mau lari, kita udah punya arah tujuan. Jangan orang bilang 1, 2, 3, kita lari gitu kan. Orang larinya jelas tujuan yang dicari, dia jelas konsepnya, jelas pisau analisisnya, jelas metodenya, Anda masih meraba-raba. Akhirnya kayak baling-baling bambu gitu kan. Mutar-mutar di situ aja, orang udah sampai tujuan, Anda masih ngulak-ngulik gitu kan. Nggak selesai-selesai kan. Akhirnya stres sendiri gitu kan. Karena kalau jelas dari awal pisau analisisnya apa, bagaimana caranya, maka itu akan sangat-sangat gampang sekali ya. Gitu, untuk yang kuali, silakan. Kita nggak banyak-banyak ya, yang penting yang kualitatif, nanti walaupun tidak hadir di sini, bisa melakukan, bahasa saya itulah self-review. Jangan selalu tergantung dengan pembimbing ya. Anda review sendiri, kaedah-kaedahnya udah terpenuhi apa belum gitu kan. Tentu juga harus taat aturan, taat azas kan. Maka saya sering katakan, peneliti itu yang pertama dia harus teliti. Jangan lagi bicara tipe, itu sepele gitu kan. Tipe-tipe itu sepele, tidak boleh salah ketik. Seorang peneliti itu namanya peneliti, harus teliti. Jangan lagi bicara, oh tipe Pak, oh salah ketik Pak, oh ini fotokopiannya begitu Pak. Itu adalah merendahkan Anda sendiri dengan status peneliti, tapi nggak teliti. Gimana meneliti itu kan? Dari awal itu udah nggak benar gitu kan. Teliti juga
taat kepada buku pedoman. Atau dalam artikel istilahnya lah gaya selingkung gitu kan. Kalau pedomannya begini ya ikut yang pedomannya di FEBI. Jangan ikut pedomannya yang kampus lain gitu kan. Itu juga bicara teliti, ikut pada pedoman yang terbaru kan. Nah, syarat yang kedua itu adalah harus paham. Seorang peneliti dia harus paham konsepnya, pisau analisisnya kan, teorinya, substansinya, dasoletnya harus paham. Dan caranya, metode yang digunakan, mau kuantitatif ataupun kualitatif harus tahu. Apalagi yang kualitatif dia bebas, kan, tapi tetap juga bersumber kepada buku-buku metodologi, para ahli metodologi seperti apa kan. Jadi metode itu adalah menyesuaikan itu yang akan kita lakukan, bukan untuk gaya-gayaan itu bab 3. Bab 3 itu hadir di sana, itu adalah untuk itu yang akan kita lakukan, itu sebagai guideline kita mengumpulkan data gitu kan. Sehingga menghasilkan hasil penelitian dalam bentuk data tadi, apakah wawancara ataupun data kuantitatif nanti ya. Jadi bukan nebeng kan, jangan ambil copy paste tapi nggak dilakukan. Harus dipertanggungjawabkan metode itu untuk dilakukan ya. Oke, silakan yang kualitatif ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang mau curhat kan untuk kualitatif, Pak, judul saya ini Pak gitu kan. Terus analisisnya hasilnya gimana caranya gitu kan. Boleh kita studi kasuskan satu gitu kan. Jadi dasar menganalisis dari kualitatif itu adalah mengacu pada pisau analisis. Teori atau konsep yang digunakan beserta indikator-indikatornya ya. Seperti yang saya contohkan tadi marketing syariah. Marketing syariah itu kita ambil secara umum aja lah kan, ada produk, price dan promotion kan. Itu adalah indikatornya, indikator produk. Nah, kita lihat apakah objek yang kita teliti ini sudah menjalankan strategi produk yang benar. Sehingga kita juga harus tahu lagi strategi produk yang benar itu apa kriterianya gitu kan. Apa yang syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu yang sebagai dasar kita untuk melakukan pengumpulan hasil penelitian atau wawancara. Misalnya promosi lebih gampang ya, promosi itu ada iklan misalnya kan, advertising, ada promosi apa itu kan, direct selling gitu kan. Itu kan strategi promosi yang ideal secara teori ya, secara buku gitu kan. Nah, itu yang kita gali, apakah mungkin digital marketing juga kan, promosi marketing kan. Nah, apakah ini yang sudah dijalankan oleh tempat kita melakukan penelitian? Itu tinggal mengkonfirmasi aja antara teori dengan fakta yang dilakukan dari tempat atau objek yang kita teliti gitu kan. Nah, kalau gitu kan apa susahnya? Tinggal ngumpul-ngumpulin, rekam, nanti pindahkan ke buku. Nah, setelah itu nanti dibahas. Bahas balik lagi ke teori marketing syariah terdiri dari ini. Tahapan pertama adalah strategi produk. Dalam strategi produk ini meliputi begini kan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah lakukan penelitian sebelumnya, ditemukan fakta seperti ini gitu kan. Sehingga peneliti bisa melihat apa gitu kan kondisinya kan, sudah sesuai atau belum gitu kan. Gitu ya, kalau enggak kita lanjut yang tahap kedua. Kalau nggak ada pertanyaan maksudnya kan. Tahap kedua adalah untuk yang riset kuantitatif. Ini lebih gampang. Maka saya katakan kalau kualitatif itu kayak filmnya si Midun, Desi Ratnasari dulu kan. Sengsara membawa nikmat kan, kuantitatif. Untuk kualitatif ya, sengsara membawa nikmat. Kalau kuantitatif ini sengsara membawa nikmat. Bikin proposalnya susah, tapi pembahasan gampang. Kalau proposalnya sudah clear, sudah duduk, sudah sesuai kaidah, maka pembahasan itu 1 hari selesai. Bukan 1 hari, 2 jam selesai. Ya, di kuantitatif. Tapi di kualitatif sebaliknya. Kalau kuantitatif itu susah membuat proposal bab 1, 2, 3 kan. Kenapa? Karena gini, hasil penelitian itu dikerjakan oleh jin. Kenapa jin? Itu yang gawe itu bukan
Kito gitu kan. Yang gawe itu adalah aplikasi. Bisa gunakan Evius, SPSS kan, Amos, Smart PLS dan seterusnya kan. Jadi hasil penelitian kerjaan bukan kerjaan kita, kerjaan jin. Kita hanya ngasih data, maka dia nanti menjawab hasil penelitiannya sesuai dengan model penelitian kita, sesuai dengan hipotesis penelitian kita kan, sesuai dengan rumusan masalah kita kan. Dia akan jawab, jawabannya cuma 2 gitu kan. Tapi harus ada data ya, data kamu harus pindahin. Data hasil output metode yang kita gunakan gitu kan. Apakah uji validitasnya, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Ya sekali lagi tergantung kepada metode. Jadi apa yang ada di metode tadi, di kuantitatif, semua harus dijalankan. Kalau tidak mau dijalankan, jangan buat di metode. Jangan buat di metode juga harus ada alasannya kenapa itu tidak digunakan gitu kan. Harus ada alasan ilmiahnya. Ya sebagai contoh, saya memberikan contoh, kalau kita menggunakan aplikasi Smart PLS, maka kita nggak perlu ada uji asumsi klasik di situ. Kenapa tidak perlu ada uji asumsi klasik? Ada alasannya. Nah, alasan itu perlu disampaikan kalau ditanya ya. Karena di Smart PLS, aplikasi itu tidak ada menggunakan asumsi klasik. Cukup hanya validitas, reliabilitas langsung kepada uji hipotesis. Tapi kalau ada yang nanya, itu harus bisa menjelaskan kan. Jangan ditampilkan uji asumsi klasik di metodologi penelitian, tapi menggunakan aplikasi Smart PLS. Itu dia jadinya tidak nyambung gitu kan. Oke, jadi hasil penelitian kerjaan jin. Nanti tampilkan apa gawe jin itu kan. Tampilkan hasilnya atau datanya kan. Ya, tampilkan semua datanya. Pembahasan, ya kita membahas gawenya tadi. Pembahasan. Pembahasan kita membahas hasil penelitian sama. Nah, yang dibahas di sini ya lebih utamanya adalah membahas rumusan masalah atau tujuan penelitian. Tidak semuanya dibahas gitu kan. Karena fokusnya adalah di pembahasan adalah untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Sedangkan misalnya ada uji validitas, uji reliabilitas dan segala macam, itu kan prasyarat. Sebelum kita menguji hipotesis untuk menjawab tujuan penelitian atau rumusan masalah, ada prasyarat yang harus dilalui. Jadi nggak perlu kita jelaskan dalam pembahasan ini semuanya, langsung aja kepada pembahasan tujuan penelitian. Secara aplikasi kan udah dijawabnya di sini, tinggal kita jelaskan. Pilihannya kan 2. Jawabannya tentu akan ada secara statistik mengindikatorkan berpengaruh ya, berpengaruh signifikan. Pasti 2 itu aja, signifikan. Dan yang kedua berpengaruh tidak signifikan. Jawabannya itu berpengaruh tidak. Ini yang jawab siapa ya? Jin tadi, bukan kamu yang jawab. Berdasarkan rule of thumb-nya, berdasarkan kriteria atau apa namanya kan aturannya. Bagaimana dia dikatakan berpengaruh signifikan, berpengaruh tidak signifikan adalah ada kriterianya di metodologi penelitian kan. Pembahasan kita itu adalah untuk menjelaskannya tadi. Kalau dia berpengaruh signifikan itu maknanya apa? Ya, apa maknanya? Apa interpretasinya? Jangan lagi bicara angka di sini. Oh, dia T hitung, T tabel, T tutu, bukan itu lagi bicara di sini. Ini jawabannya dia berpengaruh signifikan. Maknanya apa? Kalau berpengaruh signifikan itu maksudnya ya piye itu kan gimana gitu kan itu harus dijelaskan kan. Maka caranya ada. Makanya di kuantitatif itu semua sudah ada kan. Caranya yang pertama ya jelaskan kan. Jelaskan makna hasil penelitian sesuai dengan sub-subnya kan tujuan penelitian sesuai dengan hipotesisnya. Yang kedua kaitkan dengan teori. Dengan teori. Pilihannya 2 ini. Sesuai atau tidak sesuai. Apakah hasil penelitian kita ini sesuai dengan teori atau bertentangan? Sebutkan teorinya apa gitu kan. Teori yang digunakan lah teori ini.
Hasil penelitiannya sesuai dengan teori yang menyatakan begini, begini, terserah. Anda bebas ya. Jadi ada ya, dulu pernah dosen saya mengatakan, bab 4 itu adalah bebas untuk bergosip ria. Anda bebas untuk berceloteh apapun di situ kan, untuk yang pembahasan itu ranah Anda kan, tentu yang relevan gitu kan, yang mendukung kepada interpretasi atau penjelasan kepada hasil penelitian tadi. Terus yang berikutnya, bagaimana caranya? Kaitkan dengan artikel relevan. Ini sama ini. Bikinlah 3, 5 atau lebih, itu kan tidak ada aturan. Makin banyak kita mengaitkan dengan artikel relevan, maka pembahasan kita banyak. Makanya waktu ujian saya sering mengkritik pembahasan hanya satu paragraf itu ya opo gitu kan. Banyak gawe jin daripada gawe peneliti. Pembahasannya hanya satu paragraf atau 2 paragraf atau setengah halaman nggak cukup. Memperbanyaknya gimana? Ya kita harus punya strategi gitu kan. Kaitkan dengan teori, jelaskan hasilnya, kaitkan dengan beberapa artikel, jangan satu kan, dijelaskan satu-satu. Jangan dikumpulin, hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh si A, si B, si C, jangan begitu. Tapi ditampilkan, sejalan dengan si A yang menyatakan begini, hal ini juga didukung oleh si B, si C juga menjelaskan begini, akhirnya kan kalimatnya banyak gitu kan. Gitu strateginya kan. Terus yang tidak sesuai gimana? Ini sama ini. Sesuai dan tidak sesuai. Gitu kan, gampang ya. Nah, masih perlu nggak? Masih. Opini peneliti gimana? Terutama ya, terutama untuk hasil yang bertentangan, yang tidak sesuai teori. Ini harus dipertanggungjawabkan, tidak sesuai teori. Walaupun ini didukung oleh penelitian yang sama gitu kan. Tapi perlawan dengan teori ini harus kita jelaskan. Bagaimana cara kita menjelaskan? Ada caranya lagi. Kita harus menjelaskan yang tidak sesuai teori itu kenapa gitu kan. Cari alasannya, cari alasan ilmiah. Ya, bisa dilihat dari indikator, bisa dilihat dari data, gitu kan, objeknya kan, dan lain-lain, itu kan, tahun, ya kondisi lapangan lah kan, lalu apa namanya logika berpikirnya kan, logika berpikir peneliti ya. Kenapa dia tidak berpengaruh? Ini harus pandai peneliti ngeles ini kan, tapi yang masuk akal, logically gitu kan. Anda harus sampaikan kenapa Anda berani menghasilkan temuan yang bertentangan dengan teori. Makanya orang peneliti paling takut kalau tidak sesuai dengan teori kan. Dia harus mempertanggungjawabkan logically-nya, alasannya secara ilmiah. Kenapa nggak sesuai teori gitu kan? Kenapa ini hasilnya bertentangan? Padahal teori itu udah benar itu harusnya kan. Nah ini harus kita sampaikan di sini menariknya kan. Kadang orang mengatakan di sinilah novelty-nya kan. Terus apa lagi? Selesai. Anda uji monokasa, tinggal pertanggungjawabkan kan. Pahami proses angka-angka, roll of thumb-nya, kriteria-kriteria, persyaratan-persyaratan, dan segala macam secara metodologi gitu kan. Enak kan kalau untuk di kuantitatif, apalagi data sekunder, duduk aja depan meja kan, cari buka internet, kumpulin datanya, olah data, selesai. Jadi saya tanya, apalagi alasan untuk Anda untuk berlama-lama menjadi mahasiswa itu? Apa alasannya? Ini udah pada hilang semua itu, enggak? Udah kena mental. Ya, saya kan menghasilkan membuat suatu metode fun research method. Tujuannya adalah untuk kita fun, bukan untuk yang stres-stresan ini kan. Gampang ya. Ya, gampang nggak? Sahira. Gampang. Gitu doang gitu kan. Asal kuncinya itu tadi. Ada ikhtiar dan doa. Anda mau gitu kan. Mau untuk belajar. Mahasiswa itu mau disuruh untuk belajar. Mahasiswa itu disuruh untuk meningkatkan value-nya, nilainya. Anda mau jadi sarjana ya harus punya value. Kalau cuma ijazah ya untuk apa? Walaupun kadang-kadang ya nasib lah gitu kan, susah ngomong pakai cakap gitu kan. Tapi secara hukum alam yang akan sukses itu adalah proses.
proses tidak mengkhianati hasil itu adalah sesuatu yang sudah terbukti gitu kan, walaupun ada biasnya kan, ada anomalinya, tidak berproses waktu tiba-tiba dia sukses Pak, saya udah mati-matian begini begono gitu kan. Nah itulah DL itu namanya kan, derita law gitu kan ya. Jadi mungkin itu silakan kalau ada yang mau tanya gitu kan, mau curhat apa kendala di lapangan kan. Sehingga Anda juga perlu doa. Doa itu adalah untuk mengetuk pintu langit biar semuanya dipermudahkan. Motivasinya lahir, urusannya lancar gitu kan. Itu perlu doa gitu kan. Jadi harus seimbang antara ikhtiar dan doa kan. Ya mudah-mudahan Anda ya selesai 7 semester gitu kan. Tapi nggak tahu yang udah kebablasan 8 atau 10 atau 12 kan. Saya selalu mengkampanyekan selesaikan 7 semester. Bisa, ya bisa. Buat proposal itu tidak akan sampai seminggu. Buat yang kayak gini-ginian ini 2 hari mas selesai gitu kan. Udah kelamaan itu. Mau kuanti, mau kuali kan. Terus ya apa lagi susahnya? Kalau saya pribadi berpendapat saya tidak pernah ada mempersulit. Tapi mempermudah bukan berarti mengkangkangi standarisasi gitu kan. Standar minimal itu juga harus terpenuhi dalam riset gitu kan. Baik dari sisi proposal, judul, segala macam pada hasil kan. Dan itu harus saya sampaikan, walaupun faktanya kadang, Pak Us cuma ngomong doang gitu kan. Bimbingannya juga begini. Itu bukan urusan pembimbing gitu kan. Pembimbing itu adalah menghimbau, yang membuat itu Anda. Kecuali kalau saya membuat, boleh dikritik begitu secara ilmiah kan. Ayo kita sharing, kita diskusi secara ilmiah kan. Tapi kalau gawe kamu yang tidak benar, nyalain saya kami pembimbing ya, tidak fair. Pembimbing itu bukan tukang editifikasi, orang tukang edit gitu kan. Tapi adalah sebagai konsultan itu ya bergerak kalau ya ditanya, kalau katanya ngapain ngomong. Tapi ini secara umum saya sampaikan, inilah strateginya, inilah caranya yang gampang ya, dari ide semua. Jadi saya bikin sharing sessionnya dari ide judul, sampai buat latar belakang proposal, sampai kepada skripsi, sampai kepada artikel kan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak selesai tepat waktu, seharusnya kan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan, karena nextnya masih ada jadwal ya. Ini spesial series gitu kan, biasanya sih hari Sabtu, silakan Anda ikut hari Sabtu, selalu kita bicara bincang riset gitu kan. Dan nanti juga ada bagi akuntansi kan, nanti ada fund accounting method. Jadi semuanya kita bikin fun, semuanya kita bikin mudah, tapi bukan berarti tanpa isi. Silakan Saira, ada yang mau ditanyain? Oke, silakan nanti kalau tidak ada, mungkin ada rekan-rekan yang belum hadir, ada gangguan kendala segala macam, nanti bisa ikut siaran tundanya kan. Dan saya tunggu Anda semua di kampus untuk di ACC ujiannya. Ikan sepat, ikan gabus gitu kan. Jangan ditunda-tunda lagi kan, tidak ada untungnya, pasti rugi ditunda gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada waktu yang singkat ini memberikan manfaat, memberikan nilai, memberikan keberkahan untuk kita semua kan. Mudah-mudahan Anda semua sukses dan mau berproses ya. Ya, saya akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.